Saya buka dulu. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, gimana kabarnya hari ini? Baik. Oke, hari ini kita ada open class. Jadi observasi kelas dari beliau Pak Amin Al-Habib. Bisa dipanggil Pak Amin, Pak Habib. Pak Habib, ya. Meskipun Pak Habib tetap keturunan Nabi Adam ya. Habib, ya. Sebelum kita mengawali pelajaran pada pagi hari ini, mari kita berdoa terlebih dahulu. Ketua kelas silakan disiapkan. Siap, doa mulai. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma sholli wa sallim ala sayyidina Muhammadin al-fatihil lima uliqa wal khatimi lima sabaqa an-nasiril haqqi bil haqqi wal hadi ila siratil mustaqim haqqa qadrihi wa miqdarihil azim. Allahumma ya man biyadihi maqalidul khairi kullihi wa ilaihi turja'ul umuru kulluha ya fattahu ya alim ya fattahu ya alim ya fattahu ya alim iftah alaina fas'am qariban bi rahmatika ya arhamar rahimin. Ya, terima kasih. Sambil saya persiapan untuk mempersiapkan untuk pelajaran hari ini, silakan dinyalakan dulu komputernya. Ya. Saya cek dulu kehadirannya. Benar. Ainun, Aisyah, Amanda, Aninda, Arisa, Ayudia, Azmi, Desvita, Elvarina, Emis, Fajar, Vicky, Kaisa, Lizakhori, Lutfi, Maslahatul Ummah, Melina, Melody, Mila, Nabila, Nada, Nadia, Nafa, Naila, Najwa, Naswa, Nasya, Natasha, Naila, Nur Fauzia, Riani, Risha, Rusyidiana, Sabiluna, Salma, Sukma Ayu, Suwasti, Syifatul, Syakifah, Zahrina, Jarka. Sakit, oh Jarka tok sakit ya. Ini tadi belum diabsen sama wali kelas ya? Oke, tak izin dulu. Baik, terima kasih. Untuk pelajaran hari ini, sebelum kita mulai, seperti biasa, kita review dulu. Ya. Pertemuan yang kemarin kita sudah belajar mengenai berpikir komputasional. Masih ada yang ingat kan? Masih ada yang ingat nggak? Berpikir komputasional. Ada 4 landasan berpikir komputasional. Masih ada yang ingat? Coba tunjuk tangan. Masih ada yang ingat? Enggak, ayo. Tidak sama sekali yang ingat. Yang kemarin kita buat Pitaminda ada 4. 1 apa? Coba dibuka sana. Lupa. Gak ada yang ingat. 1 dekomposisi. Terus pengenalan pola. Yang ketiga
Abstraksi. Yang keempat, algoritma atau logika dan algoritma. Wah, sudah mulai lupa. Nah, kemarin kita sudah mengenal ya yang namanya berpikir komputasional. Berarti itu nanti konsepnya berpikir secara komputasional. Nah, itu kan untuk manusia. Nah, konsepnya itu kan ada yang namanya logika algoritma. Lah, kita sekarang belajar komputernya itu. Ya, kalau kemarin kita belajar berpikirnya komputasional, bagaimana komputer itu berpikir, bagaimana diterapkan oleh manusia dalam kehidupan sehari-hari. Sekarang kita mengenal dulu pola pikirnya komputer. Bagaimana komputer itu bisa belajar bahasa manusia. Seharusnya kan komputer tidak bisa belajar bahasa manusia. Nah, sebelum mengarah ke sana, coba tak tanya dulu. Ada yang pernah dengar kata anomali? Ya, kan yang booming kan anomali toh. Brain root anomali. Kalian tahu nggak asal mulanya anomali itu sebenarnya? Nggak tahu. Kita tak carikan gambar dulu anomali ya. Ada ya, tak carikan anomali dulu. Nanti tak kasih lihat apa namanya? Tak kasih lihat sebentar. Yang paling kalian sukai apa anomalinya itu? Lalalalilu ya, terlalalilu mana? Anomali. Nah, ini kan. Ini apa nih? Tung-tung sahur. Terus mana siti-siti saya tidak tahu. Oh, yang monyet itu siti-siti velocity, saya tidak tahu nama-namanya ya. Oh, itu. Ini kan, nah, ini namanya kan anomali ya. Nah, kalian kalau ini pasti paham lah. Sebenarnya itu siapa yang membuat pertama kali, terus apa ini kan kalian tidak tahu. Nah, sebenarnya dia itu dibuat oleh namanya AI, bahasa kerennya AI, Artificial Intelligence. Bahasa Indonesianya KA, kecerdasan artifisial atau kecerdasan buatan. Nah, cuman kalian kan tidak tahu kenapa kok komputer itu bisa mengerti bahasa kalian, kemudian dia bisa membuat gambaran seperti itu. Pernah tidak kalian berpikir sama segitu? Tidak pernah kan? Nah, hari ini kita belajar dari paling dasar dulu konsepnya. Paling dasar dulu. Komputer itu kenapa kok bisa mengerti apa yang manusia sampaikan lewat tulisan atau lewat kata-kata. Oh iya, selain ini, karena kalian pakai HP kalian, terus oke Google carikan peta. Pernah enggak? Pernah. Nah, itu contoh sebenarnya, contoh kecil sebenarnya AI atau KA. Jadi dia, kenapa kok suaramu bisa menjadi sebuah tulisan? Sampai enggak pikirankan ke sana, kok bisa suara saya masuk ke dalam HP saya, terus muncul tulisannya, carikan saya restoran terenak sebelah di dekat sini misalnya. Terus setelah ada tulisannya, terus mencari sendiri. Nah, pernah nggak kalian berpikir sama segitu? Nah, itu contoh kecil kalian KA dalam kehidupan sehari-hari. Kalian sering pakai, tapi tidak sadar. Di YouTube juga, carikan musik trending hari ini. Pernah atau kalian pakai itu? YouTube itu kan untuk voice ya namanya, voice apa? Voice assistant namanya. Nah, itu sebenarnya KA, kecerdasan artifisial. Nah, biasanya orang-orang membuat memanfaatkan KA ya, memanfaatkan KA itu untuk kepentingan bisa satu hobi atau bersenang-senang saja. Bisa untuk belajar. Kalau pengajar seperti saya, bisa untuk mencari bahan referensi tambahan materi atau mencari ide-ide baru. Lah kalian kalau siswa itu bisa mencari materi tambahan, materi yang belum kalian ketahui, terus waktunya belum sampai ketemu gurunya untuk ditanyakan. Lah itu bisa untuk belajar di KA. Ya. Apapun model lainnya banyak, mulai dari Grok, ChatGPT, Claude, Gamma, banyak macamnya. Dan itu nggak cuma satu jenis, dia ada yang bisa mencarikan materi pelajaran sampai membuatkan tugas sampai selesai. Bisa, wah favorit kalian ini. Membuatkan gambar bisa, mengeditkan video. Punyanya Gemini Google Veo 3 kalau tidak salah, itu bisa membuat video. Kalau kalian pernah lihat video-video sekarang di YouTube, video AI banyak sekali itu, video nggak jelas itu hasil AI itu rata-rata dari kalau dari video Veo 3 punyanya Gemini. Itu tinggal prompt aja, ketik buatkan saya video guru terbang, terus menggunakan kata-kata. Itu semua sudah
zamannya canggih sampai sekarang. Selain video juga bisa menukar wajah. Misalnya badanmu cari badan model, terus diganti wajahmu. Wah, itu akan sangat mirip dengan kamu. Orang mungkin kalau orang awam yang tidak tahu teknologi mungkin taunya kamu. Jadi tinggi, langsing, putih, wah, mas model Hollywood. Nah, seperti itu bisa namanya face swap. Nah, nanti kita belajar pelan-pelan satu-satu. Ini kita ini dulu ya. Paling awal tuh anomali. Nah, sebelum ke sini, tak kenalin dulu bagaimana cara komputer itu mengerti apa yang kalian masukkan perintahnya ke dalam sana. Coba silakan dibuka Chrome atau Firefox atau peramban apapun browser, dibuka. Google Chrome, Mbak Zarin ya. Nggak jamu kok bingung. Ayo. Dah, antara seperti biasa coba dicari namanya Quick Draw. Tulisannya seperti ini. Quick Draw. Kita main game dulu. Nah, seperti ini. Quick Draw. Ini tulisannya. Kelihatan enggak dari belakang? Ya, tak gede, tak besarkan ya. Nah, tulisannya gini, Quick Draw. Dah ketemu semua? Dah, oke. Kalau benda-benda sekeliling kan kalian harusnya bisa ya, bisa Inggris. Masa udah bisa? Oh, bisa kalian lihat bagaimana nanti saya akan bermain game. Terus coba kalian praktekkan sendiri. Lihat, kita klik di sini namanya Let's Draw. Kuning ini saya klik ya. Nah, di sini ada pertanyaan. Aduh, tadi apanya? Hot tub ini, gambar hot tub. Tahu nggak hot tub? Hot tub itu kamar mandi itu loh. Bak mandi. Nah, berarti saya harus gambar bak mandi. Ini ada waktunya nih 10 detik. Bak mandi seperti ini. Nah, ini salah hoki pok. Nah. Ini gambar truk. Nah, saya gambar truk, coba truk. Nah, dia kan jawab sendiri toh. IC apa? IC apa gitu kan. It's truck. Nah, dia tahu truk, bener kan? Nah, t-shirt berarti apa? Kaos, kita buat kaos coba. I see garden hose. Oh, I know. It's t-shirt. Dia belum selesai tapi sudah tahu kalau saya mau gambar t-shirt. Kita selesaikan ini, karena ini ada 6 toh. Kita selesaikan coba sampai 6. Rhinoceros, apa rhinoceros? Badak. Wah, kalian kalau tidak bisa Inggris bahaya ini. I see mountain. More star. More pliers. More shark. Oh, rhinoceros ini badak. Badak. Buk apa buk? Wah, gampang buku. Wah, kalian. I see line. More street light. More name. Oh, I know. It's book. Nah, dia tahu bahwa ini buku. Shovel apa shovel? Sekop. Wah, kalian tidak bisa Inggris, tidak bisa gambarnya ini. Shovel itu sekop. I see line. More green bean. More elbow. Oh, I know. It's shovel. Nah, selesai. Yang hot tub salah, hot tub salah, truck bener, t-shirt bener, rhinoceros bener, book bener, shovel bener. Nah, ini dia. Kenapa kok bisa seperti ini? Nanti kalian coba, kita tak jelaskan dulu. Kenapa kok dia bisa tahu seperti ini? Dia itu punya namanya dataset. Ada berapa nih? 50 juta gambar yang dibuat oleh semua orang yang di seluruh dunia dan dia belajar. Ketika saya menggambar truk ini ya, berarti datanya akan disimpan oleh dia. Dan saya membenarkan truk ini kan, jadi dia akan disimpan. Jadi semakin sering orang main quick draw, dia datasetnya akan terus bertambah. Gambaran pun akan terus bertambah. Coba kita cek datasetnya. Nah, ini adalah semua data yang ada digambar oleh seluruh orang di seluruh dunia. Nah, ini apa ini? Buaya. Ini mahkota, ini gajah, ini ikan, ini apa ki? Ki apa Gisel? Kambing, bener ya, kambing nih lihat. Jadi seluruh gambar yang ada di seluruh dunia itu tersimpan di sini. Buahnya ada 50 juta gambar. Nah, coba tak kasih waktu berapa? 5 menit atau sampai selesai 6 gambar itu dicoba. Ayo kalian bisa enggak? Tapi bahasa Inggrisnya kalian harus dikuasai dulu. Kalau enggak, cuma tik 10 detik ya, enggak bisa searching di translate. Dicoba, ayo dicoba.
Jirafe berarti jerapah. Smiley smile. Wah ini ya susah karena harus mentranslate kalian. Muk cangkir, cooler pendingin, street light lampu. Hah? Snail itu siput. Flying soccer ki apa? Flying terbang. Piring terbang. Sok itu kaos kaki. Carrot, wortel, brokoli. Coba dicermati dirilah. Masa bahasa Inggris saya harus ngajar bahasa Inggris juga. Ayo. Wheel itu roda. Sabuk, kacamata. Glasses kacamata. Crown mahkota. Asparagus itu sayur asparagus. Dishwasher itu mesin cuci. Itu pagar. Ini apa, Pak? Baseball kayak pentungan karo bal itu. Helm. Teh. Amplop toh Cahayu. Ini apa? Spreadsheet kilo kayak ning Excel. Jawab pilo kan bantal. Itu apa? Pagar taman. Ini apa? Sofi. Coba ditranslatekan sendiri bahasa Inggrisnya. Masa saya harus mengajar bahasa Inggris juga? Fire hydrant pemadam kebakaran. Nggak apa-apa. Wah berarti ini pengetahuan bahasa Inggris kalian harus diasah atau ya? Padahal saya tadi kamar mandi itu, bak mandi. Nah. Gunting jadiin. Apa, Pak? Kipas. Ini apa? Oktagon itu berarti segi 8. Segi 8. Aduh. Ayo. Screwdriver obeng. Traktor apa, Pak? Street light lampu. Ini sama ini lampu lalu lintas. Traktor apa, Pak? Traktor toh. Penjara. Traktor masa gak tahu. Mana? Envelope ya amplop. Masa dok gak tahu dok? Dok ya anjing gak tahu. Square kotak. Ya apa jenenge? Fajar, screwdriver itu obeng. Crown mahkota. Klarinet alat tip. Newspaper, koran. Kamuflase, kamuflase. Saya tidak tahu kalau kamuflase apa. Kamuflase. Lentera. Lampu. Sungai. Green bean kacang hijau. Dah, ada yang sudah selesai gambar 6. Hasilnya bagaimana? Yang pintar AI-nya apa kalian? Ya, jadi ini ya. Makanya kalian itu kan apa namanya? Ya, sekolah itu makanya belajar semua bahwa ternyata sekedar menggambar saja kan kalian bingung dengan bahasa Inggris. Nah, berarti ini nanti kosakata, vocabulary-nya, bahasa Inggrisnya ditambah ya. Bukan untuk pelajaran ini ya, tapi karena untuk kehidupan kalian sehari-hari itu sekarang kalian sudah menyentuh teknologi itu semuanya pakai bahasa Inggris. Benar berapa? 1 tok. Dah. Ayo, sekarang dicoba 1 kali lagi, ya 1 kali putaran lagi tanpa bantuan saya diterjemahkan sendiri bahasa Inggrisnya. Gini, ketika dia layarnya buka, set, itu kan belum ada hitungannya toh. Kalian buka tab baru terus ditranslate arti screwdriver misalnya. Boleh, Pak. Tak contohkan, kan boleh kan kita sedang main game. Tak contohkan seperti ini dulu, coba dilihat dulu, biar kalian tidak bingung.
Saya ulangi ya dari awal ya. Misalnya, let's draw rain. Wah, kan kalian tinggal pencet tanda tambah di atas arti kata rain. Hujan. Yaudah. Baru dipencet got it. Namanya bacanya got it ya. Hujan, awan. See squiggle. Hujan. Oh, it's rain. No, it's rain. Nah, peak, apa peak? Kalian kalau peak tahu ya arti kata peak. Gini kan bisa toh berpindah dari satu tab ke tab lain kanan kiri bisa toh? Ya, coba tanpa bantuan saya, coba ayo satu kali putaran coba. Tanda tambah ini kan di atas ini dibesarkan dulu pakai ini. Ini kan tanda tambah di sini. Nah, baru kamu nih arti kata apa nih? Berarti pindah sini gitu ya. Ya. Nah. Gambar apa ini? Ini loh. Nah, klip kertas itu berarti gini bentuknya. Kelungker itu loh yang penjepit kertas itu. Di Indonesia ini bahasanya nggak ada bahasa Indonesia. Kalau kamu langsung ketik aja arti kata gitu nanti otomatis bahasa Indonesia. Cara Ini toh, ini tanda tambah. Siapa Aninda tanda tambah dipencet atas itu tanda tambah dipencet. Nah itu tulis arti kata shovel. Ya seperti itu. Gimana bisa ndak ini? Nih. Ini toh di sini tanda tambah ini sayu. Nah, baru arti kata guate ya. Kamu jangan shuffle adalah arti kata shuffle gitu nanti gini. Tulis ya arti kata shuffle. Ya kan ada ini sama saja letaknya. Coba dipencet ini kan sama ini. Sebelah ya. Nah, tulis arti kata apa gitu. Ini tanda tambah ini. Terus mana Pak tapi kalau mau balik lagi? Nah ini tuh. Oh ini. Nah bisa toh langsung gitu. Ada yang tidak bisa lagi? Ada yang masih bingung perpindahan dengan tab di browser? Masih ada yang bingung? Mana? Segi delapan. Oh apa? Ini gambarnya. Ya mukanya aja toh gini, telinga, bunder telinga gitu. Kamu jangan gitu harusnya ini plus ini pencet dulu. Nah, kamu nanti karakun cari di sini terus pindah sini gitu biar tidak bingung. Jangan gitu, ini pencet ini kayak saya ini. Nah, terus pencet ini kalau pindah-pindah, paham? Ya. Juga gampang. Lahirnya panjang terus kasih muka gitu nanti saya tahu kejar apa. Coba dulu toh. Sudah selesai. Berapa yang benar? Benar semua, wah pinter. Wah, itu yang paling akhir apa? Ini bahaya sekali. Spreadsheet itu sebenarnya lembar kerja itu aja kan. Kalau kotak-kotak gitu jangan bisa. Sudah ya. Tunggu dulu ya sudah temannya. Kenapa? Nggak ada internet. Itu kesenggol. Komputermu kalau kesenggol itu kabelnya mesti ini. Ya, jangan disenggol-senggol kakimu ya. Sudah satu putaran selesai. Ya. Gimana? Asik ya? Gambar-gambar. Oke. Nanti kita main game lagi. Kita lanjut ke materi coba sekarang. Tadi kan kalian sudah mengenal yang namanya bagaimana komputer itu belajar. Jadi
apa namanya, bagaimana komputer itu belajar, terus bagaimana kok dia bisa tahu apa yang kalian perintahkan. Nah, sebenarnya dalam pembelajaran hari ini kita punya 3 tujuan, ya. Yang pertama, peserta didik memahami konsep kecerdasan artifisial generatif. Nah, tadi yang kecerdasan artifisial generatif itu nanti konsepnya yang tadi kita nanti akan belajar membuat gambar, mau membuat anomali boleh, mau gambar selain anomali boleh, tapi menggunakan bantuan KA nanti. Nah, kemudian menerapkan KA generatif pada kehidupan sehari-hari. Nah, ini nanti jadi satu. Yang ketiga, menerapkan etika dan resiko penggunaan KA. Nah, karena kenapa? Karena kalau kita tidak mengenal etika dan resiko penggunaan KA, nanti akan terjadi banyak yang namanya penyalahgunaan. Contoh, edit video. Misalnya ada video, kalau yang sering terjadi itu misalnya pembulian. Terus tersangkanya itu diganti teman kamu misalnya. Ada teman kamu yang saling berselisih, yang satu membuat video diedit pakai AI, terus wajahnya diganti, dia download video pembulian dimanapun misalnya terserah, dapat terus diedit dengan wajah temanmu yang dibully itu sama temanmu yang membuli. Nah, itu akan jadi satu fitnah. Nah, jadi kita sekarang harus belajar yang namanya etika dan resiko penggunaan KA. Nah, coba sekarang sebelum kita masuk ke dalam materi yang lebih lanjut, coba kalian cari referensi di internet. Saya kasih waktu berapa nih? 10 menit nyampe enggak ya kira-kira? Kira-kira 10 nyampe enggak? Nyampe ya? 5-10 menit coba kalian cari etika dan resiko penggunaan KA generatif. Coba di searching ya. Etika dan resiko penggunaan KA generatif ini. Ini katakan seperti ini. Coba. Etika dan resiko penggunaan KA generatif. Coba kemudian dirangkum di buku catatan masing-masing. Nah, nanti kita akan praktekkan langsung. Kalian cari dulu kira-kira referensinya seperti apa, terus nanti kita praktekkan langsung ya. Ini yang saya kasih tanda kuning ini. Etika dan resiko penggunaan KA generatif. Coba 5-10 menit dicari referensi dulu. Sudah ya? Nah, saya bentar. Ada yang bersedia
mengutarakan pendapatnya? Coba. Ayo. Nggak ada. Etika, ya etika. Yang pertama satu, pelan-pelan satu. Bentar, biar suara dengar. Etika menggunakan KA. Yang benar satu. Keadilan dan tidak diskriminasi. Tidak diskriminasi. Coba cek dulu. Keadilan dan tidak diskriminasi. Ya masuk sih. Itu lebih ke umum ya, bukan yang ke dalam kehidupan sehari-hari. Coba dicari ulang etika dan resikonya itu dalam kehidupan sehari-hari dulu. Jangan kalau ini lebih ke umum. Ini lebih ke umum. Yang kehidupan sehari-hari dulu, jangan yang ke ini lebih ke akademik ini. Coba bisa nggak? Jangan dalam konteks tertentu bidang pendidikan atau bidang akademik. Coba etika dan risiko penggunaan AI dalam kehidupan sehari-hari coba. Coba 5 menit. Ada yang jawabannya lebih umum? Coba Yarin, coba dibacakan jawabanmu. Etika yang pertama apa? Tidak menyalahgunakan dan hoax. Nah ini lebih benar ini, lebih ke kehidupan sehari-hari. Terus yang kedua, bias data diskriminasi algoritma. kalau ini iya bias data itu kamu punya itu enggak? Menurut Zarin yang kedua itu adalah bias data dalam algoritma. Bias data itu kalian pernah, kalau yang fandom pasti tahu, ada yang fandom di sini enggak? Fandom idol Korea itu ada nggak? Ada. Ada. Kalau fandom model Korea itu sebenarnya bias grup apa, misalnya grup BTS. Bias saya adalah Taehyung, biasanya seperti itu. Nah, itu namanya bias. Itu berarti lebih condong ke siapa. Jadi ketika yang memakai KA adalah kamu, maka bias datanya adalah kamu sebagai yang memberikan perintah. Kalau kamu referensinya lebih suka sholawatan, dia juga akan mencarikan sesuatu yang berhubungan dengan sholawatan misalnya. Kalau kamu sering lebih suka ke warna biru, ketika kamu akan nanti mengenerate foto dari AI, dia akan lebih condong mencari warna-warna biru. Itu namanya bias data. Jadi sesuai dengan apa yang sering kamu cari, apa yang sering kamu perintahkan itu, dia akan membaca. Namanya bias data. Yang ketiga apa, Yarin? Pelanggaran privasi dan keamanan data. Nah, yang ketiga adalah pelanggaran dan privasi keamanan data. Kenapa? Karena tadi foto kalian itu bisa dipakai orang lain untuk dimanfaatkan yang tidak semestinya. Nah, itu etika dan risiko beberapa. Jadi nanti carinya yang lebih ke umum dulu kalau dalam kehidupan sehari-hari, jangan yang spesifik ke kalau dalam bidang pendidikan, akademik itu nanti ranahnya lebih dalam lagi. Kita paling dasar dulu aja. Nah, dari yang kalian cari itu tadi, kira-kira ada yang sedikit paham? Ada ya? Etika dan risikonya sedikit paham ya? Dah. Sekarang coba kita praktekkan. Nanti kita praktekkan ada 2. Pakai kuis, game lagi, dan saya contohkan dulu. Coba. Saya contohkan. Boleh kalian dibuka sekarang, cari di Google namanya ChatGPT. Cara nulisnya seperti ini. Bentar, punya saya tak ini dulu. Kita praktek langsung aja, biar kalian langsung paham. Nek saya cuma omon-omon ya, kalian tidak paham. Coba ChatGPT gitu tulisannya. Nah, ini ChatGPT. Seperti ini. Nah, ini kalau siswa di luar pondok itu rata-rata sudah sering pakai ini untuk menjawab tugas atau materi pelajaran. Cuman karena kalian di pondok tidak pakai HP lah, ini penting buat kalian pengetahuan ini. Coba
Sudah dicari ChatGPT? Nah, ini kan ada openai.com itu toh. Nah, coba diklik itu, diklik openai.com, nanti tampilannya seperti ini nanti. ChatGPT, klik aja yang paling atas. Ini tulisannya ChatGPT, ini tulisannya. Sudah ketemu? Coba. Saya akan mencontohkan. Nanti kalian bisa ikuti. Coba nih, saya buatkan gambar. Nah, jadi kita akan buat gambar ya, supaya kalian lebih langsung masuk ke materi. Bagaimana nanti etika dan resiko KA ini. Buatkan gambar 2 orang siswi, jangan siswi, nanti gambarnya tidak pakai udung. Santri putri di dalam lab komputer. Coba, dia bisa enggak? Loading. Wah, harus login kalau pakai gambar. Wah, kalau kalian berarti enggak bisa. Saya bisa kalau saya. Kalian tidak bisa pakai akun, iya. Tidak bisa pakai akun. Jangan, berarti cuma bisa generate kata-kata. Kalau pakai akun bisa. Lah kalian bisa enggak pakai akun email? Enggak bisa toh? Karena emailnya di HP kalian. Udah, saya tontonkan aja dulu. Bentar ya. Wah, ini berarti tidak bisa praktek kalian. Sebentar ya, tak ada. Buatkan gambar 2 santri putri di dalam lab komputer, misalnya seperti ini. Nah, dia akan loading nih, loading amat. Sambil menunggu, coba saya carikan AI yang bisa membuat gambar tanpa login. Nah, selain ini ya, Grok bisa enggak ya? Grok.com. Nah, atau Gemini, bisa enggak Gemini? Oh, bisa. Grok terus Gemini. Coba tak carikan dulu alternatif ya. Oh, ini login. Nah, ini lihat. Kalau pakai grup bisa buat gambar. Tapi kok enggak santri? Harusnya santri ya ini. Ini santri masuk kayak gini ya. Kalau yang ini coba, oh belum selesai. Kalau yang Gemini tanpa login bisa enggak ya? Sign out, coba sign out. Oh, enggak bisa Gemini. Coba ganti, jangan pakai ChatGPT, kalian ganti grok.com. Cari grok.com. Coba grok.com. Ya, pindah ke grok.com. Sambil menunggunya ChatGPT buat 2 gambar 2 santri. Grok itu tulisannya gini loh. Bentar. Ini grok.com. Grok.com seperti ini. Sudah masuk grok.com? Nah, saya sebentar. Perintahnya jangan seperti itu dulu. Ini nunggu punya saya jadi dulu gambarnya. Silakan kalian susun kata-kata dulu. Kalian pengen buat gambar apa? Pikir dulu. Kira-kira kalian pengen buat gambar apa? Ya, difikirkan dulu. Kalian kira-kira mau buat apa? Ini sambil nunggu hasil gambar yang ini. Kira-kira kalian pengen buat apa? Nanti dituliskan kata-katanya di dalam Grok ini. Kecerdasan buatan Grok. Wah, ini sudah sesuai ya? 2. Wah, cantik sekali ini ya. Nah, kalau kalian misalnya ya, kalian saya kirimi gambar seperti ini, kalian bisa mengerti enggak ini bahwa gambar asli atau gambar palsu buatan AI? Kira-kira menurut kalian tidak tahu nih, asli ya menurut kalian ya. Tapi kalau saya sebagai yang sering
di bidang IT, saya nanti bisa tahu kenapa dia bukan ini hasil buatan, bukan asli. Yang pertama, dilihat ya. Kalau saya bisa mendeskripsikan. Yang pertama, tata letak matanya sudah geser sedikit ke bawah. Terus ini juga dia matanya itu bias punya mata panda semua. Ini sudah pasti meskipun dia referensi dari orang lain, tapi dia tetap beda. Hidungnya plek sama, Anda mungkin ada manusia hidungnya bentuknya sama sekali, plek seperti ini, meskipun kembar aja berbeda. Kemudian dari segi biasanya itu tangannya itu ada kekeliruan, jumlah tangannya bisa 6 biasanya. Zero, ini 1, 2, 3, 4, 5 pas. Biasanya itu tangannya itu berbeda lah. Lihat ini, letak tangan seperti ini, masa sampai sini panjang sekali kan tidak mungkin. Terus kemudian keyboard tidak nyambung sama kabel manapun meskipun bisa Bluetooth, tapi satu monitor, 2 keyboard, 2 orang tidak bisa. Nah, ini kita bisa mendeskripsikan banyak sekali bisa cara kesalahan-kesalahan bisa. Cuman ini secara awam kalian pasti oh ini asli karena dari segi wajah dan tampilan itu tidak ada yang keliru karena ini tangannya ini sesuai. Biasanya itu tangan, gigi, hidung itu agak berbeda, mata itu agak berbeda. Biasanya seperti itu. Nah, coba kalian sekarang pengen mau membuat gambar apa di Grok ini. Cuman kalau Grok ini kan agak sedikit berbeda ya, karena kalian tidak login. Biasanya kalau login lebih akurat, kalau tidak login itu tidak akurat. Pengen buat gambar apa? Coba silakan diketik, terus pengen buat gambar apa? Nah, dikira-kira. Pengen buat gambar apa? Kenapa? Mati komputernya. Kalau kamu pakai jangan, maaf ya, maaf. Punya siapa ini? Pakai ini aja Firefox. Nah, coba grok.com. Bisa. Buatkan saya gambar. Di depannya itu di copy. Buatkan. Harus ada buatkan saya gambar ya. Kalau enggak, 18 order aja nggak apa-apa. 18 order. Oh, kena limit. Kok punyamu kena limit, yang lain enggak kena limit? Enggak tahu. Coba ketik lagi. Ada yang kena limit selain Aninda? Aninda kena limit. Kena limit itu tidak bisa generate gambar, berarti harus login. Bisa? Bisa ya generate gambar ya? Mana? Bisa? Bisa Yerin? Manusia purbanya kok kakek-kakek Yerin? Nggak bisa punya ayah Aninda? Oh, kamu kena limit Aninda. Kalau udah muncul-muncul berarti tergantung koneksinya internet. Ini aja. Nah, mati. Cari teman tadi kamu, pilih yang kanan. Kok punya Aninda tok yang kena limit, yang lain tidak kena limit? Wah, kurang bancaan. Bisa ya? Nah, dia itu AI itu atau KA, dia mengambil seluruh gambar yang ada di internet yang pernah diupload sama orang, terus biasanya diambil datanya, terus dia mencocok-cocokkan, terus digambar ulang itu bisa juga. Jadi sebenarnya itu ada data diambil. Kalau belum ada datanya, dia tidak bisa mengambil. Nah, jadi nanti kamu bisa ngupload fotomu, terus kamu ketikkan kata-kata seperti ini. Edit foto ini menjadi karakter anim yang misalnya ya, karakter anim yang keren, atau karakter Disney, atau karakter apa. Kalian pernah lihat itu kemarin waktu booming itu toh, wajah orang diganti kayak kartun Disney itu toh, pernah? Nah itu kan awal mula AI mulai merebakkan itu. Nah, kalian juga bisa nanti ngedit fotomu, pengen diedit sama temenmu misalnya, sama pacar yang tidak boleh itu ya. Ya.
Itu bisa diedit pakai AI. Dah bisa semua ya, bisa semua kecuali Aninda. Kok kamu kenal limit, yang lain nggak kenal limit ya? Dah. Nah itu salah satu contoh bagaimana kalian menggunakan kecerdasan artifisial untuk membuat gambar atau bisa mencari jawaban. Misalnya kalian ada soal matematika, dia juga bisa mencari jawabannya. Nah, bagaimana kalian memanfaatkan KA ini, dia bisa menjadi sesuatu yang positif, juga bisa menjadi sesuatu yang negatif kalau kalian tidak bijak menggunakannya. Nah, sudah semua ya? Sudah? Kasihkan kalian nanti buat gambar banyak sekali. Nah, kenal limit? Ya, apa? Kenapa? Tidak bisa ya sudah, tidak apa-apa. Karena punyamu Windowsnya Windows 7 sendiri, emang agak susah. Pakai Firefox tuh tadi dah. Sekarang kita main game lagi. Ya. Main game. Silakan kamu masuk namanya kahoot.it. Sudah pernah toh? Sudah ya, kahoot.it ya. Kita main game ini. Kahoot.it. Coba. .it. Kalau sudah masuk, tuliskan namamu. Oh, belum ada, harus gamenya dulu. Ini sudah belum yang ini? Kahoot.it. Nggak usah pakai HTTPS, nanti otomatis gini aja. Kahoot. Sudah? Ada yang belum? Sudah semua ya? Ada yang belum? Nah. Udah. Sekarang tak tampilkan game pinnya. Sebentar, tak host live dulu ini. Bentar. Yang sudah nanti langsung dimasukkan pin ini ya, kalau sudah muncul pinnya. Bentar. Jangan .com tapi .it. .it bukan .com. Ya. Com-nya diganti IT. Bentar. Live. Nah, bisa. Mana yang belum? Saya bentar. Pinnya Pak. Pinnya saya bentar. Oh, ini belum tak start. Pinnya ini nanti dimasukkan ya, pin gamenya. Kalau sudah muncul, lah itu pinnya itu dimasukkan. Bentar, yang belum bisa saya bentar. Mana apa nggak bisa? Kamu pakainya ini harusnya Firefox. Karena Windows 7. Kalau Chrome susah. Oh lemot. Wah ngeheng lagi nih komputernya. Ditunggu dulu ya. Mana tadi yang belum masuk? Punyamu sudah? Sudah semua? Ya, namanya nanti ditulis, avatarnya ditulis. Ini sebelum bisa ya? Oh ini udah mulai. Ditunggu dulu aja ya. Ya gimana lagi? Itu 2132823 tulis 823 213823 salah punyamu. Ora 213 823. Dah terus namamu terus pilih avatarmu. Dah kamu. Aninda. Coba. Diri aja lah coba, Miss. Ini ngeheng kok. Kalau nggak bisa nyala tapi cari temen aja ya. Ditunggu ya.
Benar ya, sambil nunggu punya Emis ngerestart. Sambil milih-milih karakter, pengen jadi naga, pengen jadi penguin, pengen jadi Hawimau. Hawimau gitu ya. Kenapa? Ada bisa lagi? Tulisannya gimana? Bisa. Oh, sudah bisa. Sabar. Cek, jangan diutek-utek dulu, biarkan dia loading dulu. Biasanya ada semadafnya yang keluar punya. Ya, toh. Benar ya, tak bantuin dulu. Kamu pakai ini ya, Firefox yang agak, kalau pakai Google Chrome biasanya itu memang agak lama. Bukan loadingnya yang lama, tapi programnya itu lama, enggak mau tuh. Ya biarkan toh, avatarnya kan banyak, bebas milih tuh ya. Ayo, 213823. 213823. Enter. Dah, tulis namamu sama pilih avatar. Yo, ready ya? Disiapkan yang barisan sini. Nanti boleh agak maju untuk melihat pertanyaan ke sini, karena pertanyaan di sana kalau dari sini mungkin agak kurang kelihatan karena posisi di sana. Coba tak besarin, bisa enggak ya? Biarkan seperti itu aja lah. Nanti malah geser-geser. Sudah? Dah? Oke, ready ya? Pertanyaan pertama, nanti ada 9 pertanyaan. Yang 4 pertanyaan itu adalah pertanyaan pilihan ganda yang mengenai sedikit mengenai etika dan resiko KA. Yang 5 gambar, nanti 5 soal itu gambar. Kalian akan menentukan itu kan true atau false. Jadi benar atau salah. Maksudnya gimana? Asli atau palsu? Kalau asli berarti jawabannya apa? True, benar. Kalau palsu berarti false, salah gitu ya. Oke. Loh, apa ke punyaku? Kok mencat sendiri? Oke, kita mulai ya. 3, 2, 1. Apa? Kita mau mulai, kenapa kamu ada kendala? Sudah. Bisa sudah kan? Belum. Ayo. Kita mulai ya. Start. Yang pertama. Nge-lag, ditunggu. Ini yang penting ini dulu. Salah satu contoh penggunaan KA yang tidak etis. Merah, membuat karya seni digital untuk hobi. Biru, menggunakan AI untuk meniru tanda tangan orang lain. Kuning, membuat ringkasan materi pelajaran. Hijau, membuat ide cerita tugas sekolah. Merah, membuat karya seni digital untuk hobi. Biru, meniru tanda tangan orang lain. Kuning, meringkas materi pelajaran. Hijau, membuat ide cerita. Yang tidak etis yang mana? Merah, biru, kuning, hijau. Ya, segitiga, layang-layang, lingkaran atau persegi. Kurang 3 karena tadi peserta 29. Kurang 3. Kurang 1. Kurang 1 siapa ini belum? Dah. Kita cek. Wah, ada yang jawab. Membuat karya seni digital kok tidak etis itu gimana? Ya masih etis ya, selama dia ada copyright-nya. Membuat materi belajar tidak etis, ya bisa jadi kalau kalian tugasnya itu ya. Next, tapi yang bener ini, meniru tanda tangan orang lain itu sangat tidak etis. Next. Paling tinggi, Sakifa. Ini skornya cepet-cepetan jawab ya. Yang benar dan cepet-cepetan nih skornya. Oke. Ada 1, 2, 3, 4, 5. Fajrul itu siapa Fajrul?
Pacare Pajrul po? Oh, Pajar. Tak kira pacare Pajrul. Bukan Pajar. Oh, pacare Pajrul lagi. Mengapa penting memeriksa informasi yang dibuat oleh KA? Kenapa penting memeriksa informasi yang dibuat oleh KA generatif? Apakah karena AI selalu benar? Apakah karena AI tidak bisa membuat kesalahan? Apakah karena AI menghasilkan informasi yang bisa salah atau menyesatkan? Atau karena AI tidak perlu pengawasan manusia? Ya. Tak ulangi, mengapa penting memeriksa informasi yang dibuat oleh KA generatif, apapun itu informasinya, entah tulisan ataupun gambar. Merah, karena AI selalu benar. Biru, karena AI tidak bisa salah. Kuning, karena AI bisa menghasilkan informasi salah atau sesat. Hijau, karena AI tidak perlu pengawasan manusia. Nah, menurut kalian yang benar yang mana? 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3. Ya, selesai. Kenapa penting memeriksa informasi yang dibuat oleh KA? Karena AI bisa menghasilkan informasi yang salah dan menyesatkan. AI kok tidak bisa membuat kesalahan? Pasti bisa membuat kesalahan. Dan AI juga tidak selalu benar. Yang selalu benar itu cuma Allah ya. Karena AI tidak memerlukan pengawasan. Oh, sangat perlu. Tanpa pengawasan manusia nanti disalahgunakan. Lanjut. Siapa yang akan? Wah, masih dipimpin oleh Sakifa ya. El rajin menabung sopo iki? El rajin menabung. Rajin menabung tenan, Pak. Ya, lanjut. Soal ketiga. Jika kita menggunakan gambar dari KA tanpa menyebutkan sumber, resiko yang mungkin terjadi adalah ya. Jika kita pakai gambar dari KA yang tadi kalian buat tanpa menyebutkan sumber bahwa itu hasil KA, resikonya apa kira-kira? A. Merah mendapat pujian karena kreatif. Biru tidak ada resiko. Kuning terjadi pelanggaran hak cipta atau plagiarisme. Ya, meniru berarti plagiarisme. Hijau gambar menjadi lebih jelas ya. Jika kita menggunakan gambar dari KA tanpa menyebutkan sumber bahwa itu hasil buatan KA, resikonya apa? Resikonya mendapat pujian. Biru tidak punya resiko. Kuning pelanggaran hak cipta atau plagiarisme. Ya. Pendapat pujian karena kreatif. Kondang ini ya. Yang benar adalah terjadi pelanggaran hak cipta atau plagiarisme. Nah, ini sebaiknya kalau kalian mengerjakan tugas atau mengerjakan apapun, KA itu cuma alat bantu, bukan plek ketip plek apa yang ditulis terus kalian tuliskan untuk mengerjakan tugas misalnya atau membuat karya seni. Jangan ya, hanya untuk alat bantu mencari ide ketika kalian sudah gabisin ide misalnya seperti itu. Lanjut. Siapakah? Wah, masih dipimpin oleh Sakifa. Kok anak Izai Cikiwir siapa ki? Izai Cikiwir. Keren-keren sekali ya. Komar. Kok ada Komar? Ada putra di sini. Kok Komar ya? Oh, Komari ya. Maaf. Lanjut. Salah satu etika dalam menggunakan KA generatif adalah merah, mengambil karya orang lain tanpa izin. Biru, memberikan sumber bila diperlukan. Kuning, menyebarkan berisi informasi palsu. Hijau, untuk menipu teman. Ini bikin rame agenda. Etika yang benar menggunakan KA. Merah, mengambil karya orang lain tanpa izin. Biru, memberikan kredit atau sumber bila diperlukan. Kuning, menyebarkan hasil AI yang berisi informasi palsu. Hijau, menggunakan AI untuk menipu teman. Ya, etika yang benar itu harusnya apa? Apakah mengambil karya tanpa izin, memberikan kredit atau sumber? Nah, yang benar adalah, wah, ini ada orang jahat ini, mengambil karya orang lain tanpa izin. Siapa ini 3 orang jahat ini ya? Ya, lanjut. Sekarang kayaknya sudah mulai gambar. Dilihat gambarnya, apakah dia gambar hasil buatan AI atau asli foto? Kita cek ya. Yang pertama, oh ini dulu. Wah, masih Sakifa ya. Tidak terkalahkan ini Sakifa ya, masih memimpin. Lanjut, true or false? Asli atau palsu di gambar ini? Set. Nah, ada waktu, tidak kasih waktu 2 menit.
Asli atau palsu kira-kira? 2 menit ya, karena gambar deteksi agak lama. Kalau tadi kan soal 1 menit. Kira-kira asli atau palsu? Cantik sekali ya ini ya. Asli atau? Kurang 2 orang yang belum jawab. Dipikir dulu, masih ada 1,5 menit. Masa mirip Bu Sairah? Iya, mirip. Sudah ya, sudah dijawab semua. Gue kok salah? Oh iya benar, oke. Asli atau palsu ya, oke. Ini harusnya palsu. Kira-kira itu tadi fotonya siapa? Bu Sairah ya. Ini memang tadi fotonya Bu Sairah tak blend sama foto. Nanti tak liatin foto atlet ya. Tadi ada foto yang atlet renang, wah bahaya nih atlet renang ya. Kelihatan seapa-apanya nanti. Dapat kok atlet itu. Oke, masih dipimpin oleh Sakifah. Next. Masih gambar lagi, true or false, asli atau palsu? Pak Wakit ya. Langsung ketahuan ya Pak Wakit. Mesti ada yang tidak tahu kalau ini Pak Wakit. Kok kalian bisa tahu kalau itu Pak Wakit? Dari apanya? Cara senyumnya? Oh, matanya ya. Oke. Kurang 1 ini siapa ini? Oke. Ya, yang benar adalah Pak Wakit. Salah berarti ini ya. Ini editan. Editannya itu nanti tak kasihkan kalian. Next. Selanjutnya. Wah, Mas Sakifah tidak terkejar ya Sakifah ya. Lanjut. True or false ini? Asli atau palsu? Gampang nih. Wih, siapa dia? Tadi soal gampang-gampang, sekarang soal yang sudah agak susah. Asli atau palsu nih kira-kira ya? Semua foto yang saya pakai itu asli semua. Cuma wajahnya tuh tak ganti. Masalah editannya nih. Mas Roman bukan. Itu Justin Bieber. Masa Mas Roman? Ganteng nih Mas Roman ya kan? Justin Bieber. Oke. Yang benar itu adalah Justin Bieber. Lanjut. Wah, Sakifah masih memimpin. Lanjut. Nah, asli atau palsu? Kalau ini sangat jelas sekali ya. Asli apa palsu kira-kira? Kalau tadi ada saya waktu sedikit, sebenarnya pengen tak ganti biar lebih keren lagi. Dah. So ya, ini gambar asli Justin Bieber ya. Asli Justin Bieber. Tadi pengen tak edit sebenarnya cuman komputernya tidak mumpuni buat ngedit. Ya udah. Lanjut. Wah, Sakifah langsung hilang dari peradaban. Iza Cikiwir ya, Iza Cikiwir. Mana Iza Cikiwir? Iza Cikiwir ya. Oke, lanjut. Pertanyaan terakhir. Asli atau palsu? Asli atau palsu? Asli atau palsu? Duh, langsung palsu. Oh, salah komentar. Sudah pasti asli fotonya Pak Wakit ya. Kita lihat siapa pemenangnya hari ini. Set. Ya. Juara 1 kita cek. Apakah Iza Cikiwir? Juara 3 Naca Nada. Juara 2 Zarina. Juara 1 Iza Cikiwir ya. Iza Cikiwir. Oke, ya selamat. Nanti tak kasih hadiah ya nanti. Habis ini tak kasih hadiah. Oke, Iza Cikiwir ya. Khusus Iza Cikiwir. Oke, ya silakan ditutup. Itu kita lanjut ke refleksi sekarang. Dah, oke, dah. Sudah di penghujung pelajaran. Kita lanjut yang terakhir. Kita tadi sudah yang pertama kalian mengerti bagaimana komputer terutama AI itu ya dari awal belajar data
menerima data, terus kalian menerima perintah kalian sampai bisa kalian tadi membuat gambar, terus kalian bisa tadi membedakan gambar asli atau palsu, itu masih ringan, memang sengaja saya buat ringan. Tapi ada yang lebih sulit sebenarnya, cuman kita nanti ke pertemuan selanjutnya saja. Yang penting ini dulu. Yang ringan-ringan dulu, kalian tahu konsepnya dulu. Nah, sekarang nanti kita buat refleksi tentang materi hari ini. Kalian isi dengan sungguh-sungguh. Ada 3 pertanyaan refleksi. Nanti pakai Google Form, ada linknya. Sebelum kita ke refleksi, saya tunjukkan AI yang digunakan untuk face swab namanya. Mana ya tadi ya? Face swab AI. Tadi saya pakai apa ya? Pakai Pixlr namanya. Pixlr, ini baca gimana? Tadi saya pakai ini karena saya adalah dari akunnya Guru Belajar ID, akun guru, punya saya premium, ya, otomatis premium. Jadi saya bisa banyak ini. Nah, tadi ini saya ambil gambarnya dari sini. Ini template bawaan punya AI itu ada di sini. Ya, masa Nadi Busairo tak kasih ini kan ya saru ya. Jadi tak carikan yang atlet. Dan ini tadi, ini ya Pak. Ini yang Justin Bieber. Kemudian kalau yang Busairo itu tadi, ini tak ambilkan dari sini, ini Busairo. Ini tadi tak ambilkan dari sini toh. Dari mbak-mbak ini. Matanya itu jereng satu. Itu gede, itu kecil. Jadi kelihatan banget editan. Terus akhirnya tak pakai yang ini. Ini kan beda dengan yang tadi. Mana yang tadi ya, punya Busairo? Ini mana ya? Oh ini kan Busairo. Cantik mana antara Busairo sama ini kira-kira? Oh cantik Busairo, saya setuju ya. Oke, ini kan Busairo. Terus ya Pak Waket ya, memang hasil Pak Waket ya. Pak Waket ini hasilnya yang ini Pak Waket. Ganteng mana antara sebelumnya atau sudah? Ganteng yang ini ya. Oke, baik. Itu Pak Waket saya ambilnya dari mana? Ini sebenarnya ini agak mirip sebenarnya ya. Makanya tak ambil agak mirip ya seperti ini. Terus yang satu lagi tadi mana ya? Oh sudah, cuma 2 tok. Udah itu aja. Nah, jadi nanti misal sini kita mau upload wajah siapa? Ini ada, kalian masih kenal enggak ya? Oh Buzian, oke Buzian. Kita pakai siapa ini Buzian yang pakai jilbab tapi ya? Ada nggak yang pakai jilbab ini? Nggak ada. Lainnya coba lainnya. Yang tertutup dong, jangan yang terbuka. Ini aja modern. Mana ini ya? Ini aja. Ini aja ya. Ya, maksudnya ini kan tertutup ya. Enggak, jadi enggak saru coba. Apakah nanti wajahnya akan keren atau akan konyol? Karena kalau nanti posisi wajahnya enggak pas itu akan konyol. Kayak tadi punya Busairo tuh konyol jadinya wajah gini, mereng gini. Kita cek hasilnya bagaimana. Wah, cantik ya. Wah, coba tak cek coba. Wah, hasilnya Buzian mana nih? Wah, kayak jadi artis Hollywood ini Buzian ya. Wah, cantik. Tapi tetap keren ini ya tetap ya. Wah. Aura matanya itu loh menembak-nembak kayak laser itu. Ya. Pak Waket mau jadi apa lagi? Kok kalian suka sekali mengedit Pak Waket ya? Ini contoh. Oh, oke, 1 kali lagi guys. Pak Waket. Nggak ada fotonya saya. Oke, kita pilih target. Oke. Pak Waket mau ke yang mana? Superhero coba ya. Siapa? Ini ya, ini Pak. Ini Pak nih. Ini ya. Ini. Coba cek. Coba. Seperti apakah hasil akhirnya Pak Waket ini? Wah. Jangan. Oke. Silakan tadi pelajarannya, materinya hanya untuk senang-senang saja, jangan sampai disalahgunakan. Ini kan kalian mau liburan di Susana, tiba-tiba pulang, fotomu atau foto temanmu diedit, wah dikirim-kirim, jangan ya.
hanya kalau misalnya satu circle, satu WA group enggak apa-apa. Misalnya 1, 2, 3, satu circle edit-editan enggak apa-apa. Tapi ini untuk menyerang jangan. Kita tadi sudah belajar etika dan resiko. Jangan menyebarkan hoak apalagi ngedit fotonya temannya. Enggak apa-apa deh hasilnya jadi cantik ya, nih hasilnya jadi kayak tadi Pak Waket itu kan jadi konyol ya, jangan ya. Oke. Nah, sekarang saya kasih waktu 10 menit untuk mengerjakan refleksi. Kalian ketik di alamat addressnya itu adalah mana ini? Nah, ada lembar kosong enggak? bit.ly ya. bit.ly kecil semua ya. Refleksi SMP Alfa. Gini nih, tak gede no. Tak besarin ya. Bisa enggak nih? Wah, mentok. Ya. Tulisnya gini, nggak usah pakai HTTPS otomatis. bit.ly garis miring refleksi SMP Alfa. Jangan ada spasi, jangan pakai spasi. Coba jangan lupa ditulis nama dan kelas. Not no. Ngetiknya di atas dong, di address bar bukan di itu ya. Ya enter aja. Oh ini toh Cahayu bukan V. Ya ngetiknya di address bar di atas bukan di searching bar. Di atas Cahayu sini. Di paling atas itu loh. Maaf, mungkin ada yang masih belum paham. Ini. Aduh. Ngetiknya di atas sini toh. Bukan di sini ya, tapi di atas sini. Ya, ngetiknya di sini. Coba. Bisa ajarin bisa? Emis bisa? Sudah? Di atas, bukan di searching bar, di address bar. Satu aja enggak apa-apa. Maaf. Kita lihat, maaf. Nah, bentar. Nah, siapa belakang jarin siapa? Berdua ini kok sama. Di address bar nulisnya. Di address bar bukan di bar. Satu aja. Ini di sini toh. Ngeteknya di sini Cahayu. Op. Ya benar di sini. Gimana? Iya dijawab. Refleksi ini punya bukan refleksi ini ada. Hapus Dah. Bisa enggak? Iya terserah kalian jawabnya. Kan refleksinya kalian bukan refleksinya saya. Nah, enter. Dah diisi, ayo jarin diisi. Ada 3 atau 4 pertanyaan tadi. Bisa enggak? Di sini nulisnya. Lintung. Nah. Apa? Gimana? Mana tadi yang tanya? Ditulis di sini nulisnya di sini. Nah, itu bit.ly garis miring ya refleksi SMP Alfa gitu. Sama seperti itu. Kok enggak bisa? Coba tapi jam. Ya kamu nulisnya enggak ada garis miringnya kok. Itu bit.ly garis miring refleksinya enggak pakai double refleksi. Nah, enter. Nah, ada lagi yang belum bisa masuk ke Google Form-nya. Submit langsung di submit ya. Sudah semua ya? Oke. Nanti tak cek. Tadi ada 29 peserta, tak cek coba. Kalau sudah semua nanti kita langsung berdoa pulang. Sudah ya, ini tak tutup ya. Tak cek coba.
Baru 16 ya. Pas ini 5 menit lagi istirahat. Yuk. Yang sudah ngisi Fajar, Amanda, Ayudia, Elmara, Jin beribadah. Pakai nama asli dong, masa Elmara Jin beribadah. Aninda, Ainun, Sabiluna, Emis ya Sinta. Terus Diana, Melody, Melina, siapa lagi tadi ya? Natasha, Yarina, Syifatul, Kaisa, Maslatul, Sakifa, Nada, Mila, Azmi, Sukma Ayu, Naila, Desvita, Najwa, Nur, Fauzia, Arisa, Nasya, Naswa. Kurang satu. Kurang satu siapa kurang satu? Dah, oke, dah. Dah, siap. Terima kasih. Pas ya. Untuk SMB, jam pelajaran Pas. telah selesai. Ting tung. Wah, tepat waktu kita ya. Baik, terima kasih atas partisipasinya kalian dalam materi hari ini. Semoga apa yang tadi kita pelajari ada manfaatnya dalam kehidupan kalian sehari-hari, karena ini sangat penting. Kalian sudah masuk ke era modern yang semua sudah serba teknologi dan AI. Kalian di pondok harus tahu apa yang ada di luar itu teknologinya seperti apa. Jangan sampai kalian mudah dibohongi, apalagi menjadi pelaku ya dengan tidak punya etika dan tadi yang sudah kita pelajari itu ya. Karena KA itu bisa jadi sangat bermanfaat, bisa jadi sangat menyesatkan kalau kalian tidak dimanfaatkan baik. Terima kasih karena sudah mengisi sampai dengan refleksi. Nanti saya kontrol lagi refleksinya. Kita berdoa untuk mengakhiri pelajaran hari ini. Seperti biasa, kalian tetap harus semangat, tetap harus bahagia bagaimanapun caranya sampai lulus di sini ya. Amin. Coba ketua kelas tadi siapa? Berdoa pulangnya wal asri saja, enggak apa-apa, biar cepat ya. Saya sebelum saya tutup, coba kita berdoa pulang. Ketua kelas dipimpin berdoa pulang. Bismillahirrahmanirrahim. Wal asri. Ya, terima kasih atas partisipasi, perhatiannya dan seluruh kegiatan pada pagi hari ini. Semoga kalian tetap sehat, tetap semangat dan tetap selalu bahagia. Saya akhiri, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak Sofi. Ya, terima kasih Kamil. Silakan untuk beristirahat.